Nah, ini di sini maksimumnya 4 ya, hanya tidak terlalu jelas saja. Kemudian minimumnya itu negatif 4. Nah, seperti ini. Kemudian di sini periodenya satu bukit dan satu lembah itu cukup 180. Berarti otomatis di sini kita pilih yang 2x. Ini juga bisa, karena ini bisa diubah menjadi 2 dikali x plus 2. Seperti ini. Tetapi ini kan artinya bergeser ke bergeser ke atas sebanyak 4 satuan ya. Sedangkan di sini 4 dan negatif 4 dan garis putus-putusnya ini ada di tengah-tengah. Artinya di sini pasti 0. Berarti dia tidak akan bergeser ke atas atau ke bawah. Kemudian di sini 4 sin 2x atau 1/4 sin 2x. Nah, kita lihat maksimumnya 4 atau 1/4? 4. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh pakai cara coba disubstitusikan seperti itu. Misalnya seperti apa? Misalnya jangan pilih 0 karena nanti 0 itu tidak berpengaruh. Kalian pilih yang pertama, tapi tadi ya, yang pertama kalian lihat periodenya dulu. Karena 180 otomatis di sini kalian pilih yang 2x. Berarti jawabannya antara 2. 4 sin 2x dan 1/4 sin 2x. Atau kalau kalian misalnya masih bingung, oke lah, kalian pilih masih yang sin 2x plus 4 juga nggak apa-apa. Nah, di sini kalian substitusikan. Kalau x-nya itu 45, berarti ini 45 kali 2 90 ya. Ini 90, di sini juga 90. Ingat sin 90 sama dengan 1. Berarti 4 dikali 1, yang ini 1/4 dikali 1, yang ini 1 ditambah 4. Sama dengan 4, sama dengan 1/4, sama dengan 5. Coba kalian lihat di titik 45, y-nya itu apakah 4, 1/4 atau 5? Di sini sudah nampak jelas bahwa di sini 4. Berarti kita pilih yang ini, 4 sin 2x. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Untuk yang kedua, sama seperti tadi, mau pakai cara substitusi langsung juga boleh. Misalnya di sini saya pilih yang 45 ya. Berarti di sini negatif 4. Minimumnya negatif 4, maksimumnya adalah 4. Nah, seperti ini. Otomatis ini salah. Nah, antara B, C, D, E ya. Kemudian kita lihat, ini adalah fungsi kosinus dan sinus. Kosinus dan sinus itu periodenya 360. Di sini satu lembah dan satu bukit itu hanya di interval 180. Berarti pi dibagi 2. Berarti periodenya 180, kita pilih yang di sininya 2x. Yang setengah x tentu salah. Berarti antara B atau C, 4 sinus atau 4 kosinus. Sekarang yang mulainya dari atas atau dari pojok bawah juga boleh. Itu apakah sinus atau kosinus? Jawabannya adalah kosinus. Karena kenapa? Kalau sinus itu mulainya dari 0. Atau kalau kalian ragu, boleh kalian substitusikan. Misalnya ketika x-nya itu sama dengan 45 aja ya. 45. Apakah y-nya itu nanti 0? Coba 4 kosinus 45 kali 2 90. Y sama dengan 4 dikali cos 90 itu 0. Maka 4 kali 0 sama dengan 0. Ini benar. Jawabannya C. Nomor 3. Nah, ini mulai dari negatif 1. Tetapi ini tidak persis di negatif 1 ya. Dia agak ke atas sedikit. Nah, untuk grafik seperti ini, ketika kita mau mencari persamaannya, kita bisa langsung pakai substitusi.
Saya pilih X-nya 60 saja ya. X-nya sama dengan 60. Berarti ini 60 tambah 60 itu 120. Kosinus 120. 120 ada di kuadran 2. Berarti 180 dikurangi 60 ya. Artinya kosinus 120 itu sama dengan kosinus 60. Tetapi ingat di kuadran 2 yang positif hanya sinus, berarti kosinusnya nanti diberi tanda negatif. Min cos dari 60 itu setengah. Jadi apakah benar jika X-nya itu sama dengan 60, Y-nya itu setengah? Itu salah. Yang kedua, 60 dikurangi 60 itu 0. Cos 0 itu berapa? 1. Berarti ini juga salah. Kemudian yang ketiga, sinus 120 itu apakah 0? Pasti salah. Kemudian yang keempat, 60 kurangi 60, 0. Sinus 0 itu 0, benar. Yang ini sinus dari 60 kurangi 60 itu 0, sinus 0, 0, min 0, itu benar. Jadi antara D dan E. Sekarang kita lihat, sinus apakah mulainya itu dari atas atau dari bawah? Di sini mulainya dari bawah, otomatis kita pilih yang min sin. Atau kalau kalian ragu nanti boleh pilih atau substitusikan ketika X-nya sama dengan berapa ini? Sebentar, ini kan sinus ya. Salah ini. Sinus mulainya kan dari di sini. Antara D atau E. Nah ini bergeser ke kanan sebanyak 60. Berarti dari 0 kita bergeser sebanyak 60 ada di sini. Nah, dari 60 ini kita mulainya kemana? Ke atas. Berarti dia sinusnya plus biasa, bukan negatif ya. Karena dia dari 0, sinus itu kan mulai dari 0. Kalau seperti ini, itu berarti kan kosinus. Sedangkan ini kenapa mulainya dari 0? Karena dia bergeser ke kanan sebanyak 60 derajat. Berarti jawabannya adalah D. Kalau kalian ragu, boleh kalian substitusikan. Ketika X-nya 150, apakah Y-nya itu 1? Ketika X-nya itu 330, apakah Y-nya itu negatif 1? Dan seterusnya. Kemudian nomor 4. Sketsa grafik di samping ini adalah sebagian dari grafik fungsi yang persamaannya satu bukit dan satu lembah. 0 sampai 720, artinya 2 dikali 360, 2 dikali 2 pi. Berarti B-nya yang ini ya, B. Nah, B-nya ini berarti tidak mungkin kalau 2, karena kalau 2 kan berarti 360 dibagi 2. Berarti B-nya ini adalah setengah. Kenapa? Karena 360 dibagi setengah artinya 360 dikali 2. Berarti kita pilih yang B-nya itu setengah. Kita eliminasi antara D atau E. Kita lihat di sini tidak ada yang bergeser ke kanan atau ke kiri maupun ke atas ke bawah. Berarti ini grafiknya normal ya, seperti bentuk umum bentuk umum. Tetapi bedanya di sini amplitudenya 4, berarti maksimum 4 dan minimum 4. Nah, yang mulai dari atas atau bawah itu kosinus atau sinus? Kosinus. Kalau sinus mulainya dari 0. Lanjut nomor 5. Persamaan grafik fungsi. Oh ya, saya ulangin lagi ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, boleh juga pakai cara substitusi. Coba substitusikan ketika X-nya 0. Kemudian ketika X-nya ini tengah-tengahnya ya, berarti 180. Kemudian 360 dan juga 720. Ketika X-nya 0, hasilnya harus 4. Ketika X-nya 180, hasilnya 0. 360 hasilnya negatif 4. 720 hasilnya 4 positif. Di sini antara 360 dan juga 720, 36 tambah 18, 540.
Itu juga bisa, nanti kalian substitusikan 40. Kemudian yang kelima, persamaan grafik fungsi berikut. Nah, ini agak aneh ya, atau agak enggak umum ya, karena biasanya kita pakai sudut istimewa di sini 75 dan di sini 165. Nah, 75 sampai 165 itu berapa? 90. Berarti di sini juga 90. Berarti ini panjangnya 180. Di sini sinus semua, sedangkan sinus harusnya periodenya 360. Berarti kita pilih yang B-nya itu 2. Berarti ini langsung dieliminasi. Kemudian, sinus itu mulainya dari 0 atau mulai dari atas ke bawah? Sinus itu mulainya dari 0. Berarti dari 0 ini dia bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri, otomatis kita pilih yang plus 30. Berarti antara B atau C. Kemudian setelah bergeser ke kiri sebanyak 30, apakah dia itu mulainya naik dulu atau turun dulu? Naik dulu, berarti dia seperti kurva sinus pada umumnya. Berarti langsung saja kita pilih yang amplitudenya positif. Kapan amplitudenya negatif 3? Jika dia itu grafiknya seperti ini. Mulainya dari 0 ke bawah. Nah, seperti ini berarti kita pilih yang negatif 3. Kalau mulainya ke atas dulu berarti dia dari 3. Seperti itu. Oke, cukup pembahasan saya pada subbab grafik fungsi trigonometri. Semoga bisa membantu pemahaman kalian. Jika dari pembahasan saya ini masih ada yang kalian belum paham atau ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan melalui grup kelas, grup WA atau Japri, atau boleh juga titip pertanyaan melalui PJ Matematika Wajib. Oke, setelah ini jangan malas untuk berlatih, kerjakan soal-soal yang kalian punya di LKS ataupun soal-soal yang lain. Semangat, sebentar lagi sudah PAT. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.